Madrid boleh menangis, boleh berharap, boleh bermimpi. Namun selama Barcelona terus mendominasi seperti ini, selama Lamine Yamal terus menari di antara garis pertahanan lawan, maka satu hal akan tetap sama. Tahta juara sudah berada di tangan yang tepat. Dan tangan itu encara Messi, 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 gol, 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 gol. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. musim ini Real Madrid seakan hanya punya satu reaksi, menangis dan mengeluh. Ketika hasil tidak sesuai harapan, yang keluar bukan introspeksi mendalam, melainkan narasi korban. Wasit disalahkan, jadwal dipersoalkan, dan tekanan publik dijadikan alasan. The worst of times just like a Namun di saat yang sama, Barcelona justru berjalan tenang, fokus dan mematikan. Tanpa banyak bicara, mereka membuktikan satu hal yang kini semakin sulit dibantah. Gelar juara musim ini memang sudah semestinya menjadi milik Barcelona. life, a few friends with Barcelona tidak sekedar menang, mereka mengontrol liga ini. Setiap pekan, pola yang sama terus terlihat. Barcelona mendominasi penguasaan bola, mematikan ritme lawan, dan menentukan kapan pertandingan harus dipercepat atau diperlambat. Lawan dipaksa bertahan lebih dalam, kehilangan struktur, lalu dihukum perlahan. Inilah dominasi sejati, bukan hasil kebetulan atau momen sesaat. Dan semakin musim berjalan, puncak klasemen kini terasa seperti wilayah terlarang bagi siapapun yang mencoba mengejar. Madrid sempat berpikir bahwa satu nama besar akan mengubah segalanya. Kylian Mbappe didatangkan dengan harapan besar, ekspektasi langit, dan narasi penyelamat. Namun kenyataan di lapangan berbicara berbeda. Mendatangkan Mbappe saja ternyata tidak cukup. Sepak bola modern bukan soal satu superstar, melainkan sistem, keseimbangan, dan kecerdasan kolektif. Tanpa struktur yang jelas, pemain sebesar apapun akan teredam oleh permainan tim lawan yang lebih terorganisir. against me, maybe something. Mbappe memang cepat, eksplosif, dan mematikan dalam ruang terbuka. Namun ketika menghadapi Barcelona musim ini, ruang itu nyaris tidak pernah ada. Barcelona menutup jalur transisi, mempersempit ruang antar lini, dan memaksa Madrid bermain dalam tempo yang tidak mereka inginkan. Mbappe seringkali harus turun terlalu dalam atau menunggu bola dalam kondisi terisolasi. Hasilnya, ancamannya menjadi terputus-putus, tidak berkelanjutan. Di sisi lain, Barcelona justru memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar kecepatan atau nama besar. Mereka memiliki Lamine Yamal, seorang pemain yang mungkin belum sepopuler Mbappe secara global, tetapi dampaknya di lapangan musim ini jauh lebih besar. Yamal bukan hanya menyerang, dia mengontrol arah permainan. Dia bukan sekedar finisher, melainkan penggerak, pemecah blok, dan pemicu kekacauan di pertahanan lawan. Keunggulan Yamal terletak pada transisi pergerakan yang cerdas dan penuh tipu daya. Saat Barcelona merebut bola, Yamal langsung membaca situasi, bukan berlari tanpa arah. Ia tahu kapan harus melebar, kapan harus masuk ke tengah, dan kapan harus menahan bola sepersekian detik untuk menarik lawan keluar dari posisinya. Gerakan kecil ini sering tidak terlihat di statistik, tetapi efeknya luar biasa di lapangan. Yamal sering memulai aksinya dengan body feint sederhana. Bahunya condong ke kanan, matanya mengarah ke sisi lapangan, membuat bek lawan berpikir satu langkah ke depan. Namun dalam sepersekian detik, Yamal memutar arah, memotong ke dalam, dan meninggalkan bek dalam posisi salah pijak. Ini bukan soal kecepatan murni, tetapi kecerdasan membaca reaksi lawan. Dan disinilah Yamal unggul, bahkan dibanding Mbappe. Dalam fase build-up, Yamal juga berperan besar. Ia turun sedikit untuk menerima bola di antara garis, menciptakan kelebihan jumlah pemain di lini tengah. Saat dua pemain lawan mendekat, ia tidak panik. Ia justru memantulkan bola cepat, lalu bergerak ke ruang kosong berikutnya. Pola ini membuat pertahanan lawan terus bergeser, kehilangan bentuk, dan akhirnya membuka celah yang bisa dimanfaatkan Barcelona. Berbeda dengan Madrid yang sering bergantung pada momen individu Mbappe, Barcelona menyerang sebagai satu kesatuan. Yamal menjadi pusat gravitasi.
Saat ia membawa bola, minimal 2 pemain lawan tertarik kepadanya. Ini otomatis membuka ruang bagi rekan-rekannya. Gol-gol Barcelona musim ini banyak tercipta bukan karena satu aksi solo, tetapi karena efek domino dari pergerakan Yamal. Inilah alasan mengapa mendatangkan Mbappe saja tidak cukup bagi Madrid. Karena Barcelona tidak melawan individu, mereka melawan dengan sistem. Mereka tidak bergantung pada satu pemain untuk menyelamatkan keadaan, tetapi membangun permainan yang membuat semua pemain berbahaya. Ketika Mbappe dijaga, Madrid kehilangan rencana. Ketika Yamal dijaga, Barcelona justru menemukan solusi lain. Secara psikologis, situasi ini juga semakin menekan Madrid. Setiap kemenangan Barcelona menambah beban, setiap poin yang menjauh memperbesar rasa frustasi. Sementara itu, Barcelona bermain dengan kebebasan dan kepercayaan diri penuh. Mereka tahu bahwa permainan mereka bekerja, mereka tahu bahwa waktu berpihak pada mereka. Kini, klasemen bukan lagi sekedar angka. Ia adalah cerminan perbedaan kualitas dan arah klub. Barcelona bergerak maju dengan visi jelas, pemain muda bermental juara, dan identitas permainan yang kuat. Madrid sebaliknya terlihat masih mencari keseimbangan antara nama besar dan kebutuhan tim. Jika musim ini terus berjalan seperti sekarang, maka satu kesimpulan akan tertulis tebal di akhir cerita. Uang, nama besar, dan transfer sensasional tidak otomatis menghadirkan gelar. Yang menghadirkan gelar adalah dominasi, kecerdasan, dan keberanian membangun masa depan. Dan musim ini, semua itu ada di Barcelona. Madrid boleh menangis, boleh berharap, boleh bermimpi. Namun selama Barcelona terus mendominasi seperti ini, selama Lamine Yamal terus menari di antara garis pertahanan lawan, maka satu hal akan tetap sama. Tahta juara sudah berada di tangan yang tepat. Dan tangan itu musim ini adalah tangan Barcelona. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself.